lumayan lah 9 juta. Harusnya dari sana Anda sudah mengerti seberapa kayanya Doski. Wah, lumayan lah ya 9 juta. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi ya. Tidur paling malam, bangun paling pagi. Seperti familiar. Oh, karyawan lembur. Nah, serem banget. Lah, creepy banget tadi. Korang bilang game yang mahal sangat ini ditunjukkan untuk anak-anak. Anak-anak Yahudi kah yang dimaksud tuh? Kata-kata hari ini Pak Eko. Teruslah bekerja walau belum nampak hasilnya. Minimal kelihatan sibuk. Mantap Pak Eko. Mantap. Halo calon jenazah, selamat malam. Gimana kabarnya? Seperti judulnya bakal ada dua bahasan yang bakal kita omongin di video ini. Kita langsung aja ke bahasan yang pertama. Kita akan langsung lari ke pembahasan tentang Doski Ryu Hazama. Siapa sih namanya? Ryu Kintaro. Ryu Hazama Kekaisi. Tahun kapan itu? Ryu Kintaro ini adalah seorang content creator. Umurnya sekarang sekitaran 9-10 tahun gitu. Katanya dia udah ngonten dari umur dia 5 tahun. Dan sekarang dia udah punya gold play button. Ya, di NM kapan? Udah banyak sekali sebenarnya podcast-podcast gede yang dia datengin, yang dia diundang. Sering masuk berita, sering masuk TV. Sekarang jadi pengusaha juga, ngikutin jejak bapaknya, yang mana dia datang dari keluarga dan lingkungan yang kaya. Mungkin keluar pertanyaan di kepala lu kayak, sekaya apa sih bang dia emang? Lingkungannya tuh lingkungan sekaya apa? Dia itu udah ada di titik dimana angpaunya itu isinya bukan 20 ribuan, bukan 50 ribuan. Isinya 100 ribuan. Dan banyak. Pertama tebel banget nih kayaknya. Wow. Wow. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu ya. Wow, lumayan lah 9 juta. Harusnya dari sana Anda sudah mengerti seberapa kayanya Doski. Wah, lumayan lah ya 9 juta. Ya lumayan tuh 9 juta dikata lumayan tuh. Ya. Yang gajinya UMR apa kabar? Satu amplop itu lebih banyak isinya daripada UMR Jakarta, UMR Bekasi. Ini sebenarnya masih banyak. Cuma penasaran sama yang ini guys. Kita coba dapat apa? Dapat apel. Apa ya? Pantas bentuknya kayak gini. Tuh, iPhone 16 Pro Max. Pantas bentuknya kayak gini. Tuh, Gua kalau dapat iPhone nggak kerja gue seminggu. Tuh. Ya Allah, iPhone 16 Pro Max. Berapa tera? Kita bakal buka. 1 tera. Paling suka kalau buka iPhone tuh ngeletek. Warna putih. Terakhir yang mau unboxing. Ya guys. Ya sama iPhone 16 Pro Max. Ya guys. Ya guys, pada akhirnya kalian tahulah sekaya apa Ryu Kintaro ini. Oke, ini kenapa gua bawa video ini meskipun udah lama ya, untuk komparasi aja, untuk kita lempar ke bahasan selanjutnya. Karena apa? Karena dia lagi diomongin banget di internet perkara video yang ini. Jadi meme di mana-mana, jadi keributan dengan retweet dan reply yang banyak sekali. Ramai, Cik. Videonya itu datang dari Instagramnya dia. Habis yang ini, captionnya sih POV, point of view. Tolong, point of view tuh yang bener, point of view. Perintis jamu enak nggak pahit, oke?
Sebelum kita tonton videonya, kayaknya gue harus disclaimer dulu ke lu karena kelihatannya sih ini konten ya. Maksud gue scripted gitu, ada skripnya. Entah dia yang bikin, entah timnya yang bikin, gue nggak tahu juga. Tapi banyak orang kesel sama video ini karena dia terlihat seperti seolah-olah menggampangkan sesuatu. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang gak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi gak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Oke, gini. Mungkin kalau gua yang di tahun-tahun awal kayak 2019, 2020, wah mencak-mencak kayak apa ini. Tapi sekarang mungkin karena udah tua jadi kayak lebih chill gitu menjalani kehidupan. Jadi ngeliatnya kayak santai-santai aja ya. Coba dia kan ngeluarin opini kan. Coba kita keluarin opini kita juga. Orang banyak pengen hidup yang aman. Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Seru itu datang kalau resort lu cukup. Kita setuju itu. Kalau lu merintis karena kepepet, gak seru dong. Gak seru lah. Gimana sih? Kan ada banyak orang di luar sana kerja gak dapet, lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu mana. Terus mereka mutusin buat buka usaha. Itu jadi perintis kan. Buka usaha, kalau gak ada resort kan pusing ya. Gak ketemu serunya. Minjem duit ke bank, minjem duit ke temen, minjem duit ke keluarga, minjem ke bank takut sama bunganya, takut nggak balik modal. Nggak semua orang merintis yang dirasain seru, lebih banyak yang deg-degan. Untung ini keluar juga omongan waktu udah COVID udah lewat. Coba pas COVID, makin rame lagi itu. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Nyasar. Nyasar sih. Ya mungkin ada yang beneran asik, mungkin ada yang beneran kayak, weh asik banget nih jalan kita lewatin gitu. Tapi ada yang kayak, loh, perasaan kemarin udah kesini kok kesini lagi. Coba belok kanan deh. Loh, kok buntu? Nah, nyasar. Lebih banyak yang nyasar. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Tidur paling malam, bangun paling pagi. Seperti familiar. Oh, karyawan lembur. Nah, lebih terdengar seperti karyawan yang lagi banyak kerjaan. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang gak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi gak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Lo tahu kenapa nggak akan membosankan? Karena setiap hari stres. Gini. Lu udah ngelihat perdebatannya banyak sekali di internet. Lu udah tahu kalimat yang harusnya keluar juga bakal apa. Paling kalimat yang keluar kayak, lumayan enak, gue kaya, nggak bisa dibandingin lah. Gampang banget ngomongnya, enak emang kalau kaya. Argumen yang orang bawa di internet selalu kayak, ya lu enak kaya gitu. Yang mana orang makin berusaha menekankan kalau Doski butuh reality check. Tunjukin asiknya di mana. Karena kan gak sedikit pengusaha atau perintis itu berdarah-darah kan. Masa berdarah-darah asik? Terus juga ada di tahap dimana orang mulai membanding-bandingkan kayak startingnya tuh beda. Lu bisa start dari 8, tapi banyak orang-orang yang startnya tuh dari 0. Dari 8 ke 10 segini. Dari 0 ke 10 tuh mungkin di langit gitu. Terus udah begitu, karena datang dari keluarga kaya, orang-orang juga mulai membandingkan kayak, ya lumayan lah kalau misalkan gagal, masih banyak jaring-jaring yang bisa menangkap lu ketika lu jatuh. Di luar sana banyak perintis yang ketika gagal, ya plek, mati.
dan segala macam perdebatan yang ada. Kayak, lu lihat tweet balasan dari tweet ini. Semua argumentasi tentang kehidupan oleh orang yang tidak pernah miskin dan melarat adalah argumentasi kosong yang tak perlu didengarkan. Tidak ada gunanya melihat kumpulan opini di internet. Lebih baik kita kerja. Benar. Ini Oke. Ya. Makasih komennya. Ya. Nice info. Ya gitulah, di internet tuh balasannya selalu yang kayak gitu. Karena emang susah untuk diterimanya. Gua pun kalau misalkan kalau bisa milih, mending jadi pewaris apa perintis. Mending jadi pewaris. Elah. Orang yang jadi perintis lebih ingin jadi pewaris, tapi orang yang jadi pewaris masih ingin jadi perintis. Enak. Gue bahkan sampai sekarang masih kepikiran kenapa keluarga gue, kakek nenek buyut siapapun itu yang generasi jauh di atas gue, kenapa mereka nggak matok-matokin tanah sih? Di mana kek Jaksel yang belum ketahuan, di Bekasi lah. Bekasi sudah mahal sekarang. Patok-patokin aja terus turunin ke anak cucu sampai gue dapet gitu. Gue juga kepikiran kayak dulu buyut gue ngapain ya? Masa nggak ada niatan buat matok tanah gitu? Enak jadi pewaris. Boker nggak mikirin kerja, tidur bisa bangun kapan aja. Wow, siapa yang nggak pengen? Wow. Orang mikirnya karena narasi yang dibawa itu tentang perjuangan, tapi orang yang ngomong ini posisinya udah nyaman secara finansial, jadinya nggak masuk. Orang mikirnya kalimat yang keluar ini lebih mengarah ke sotoy. Dan panjang sekali perdebatannya. Lu kalau lihat IG, lu kalau lihat Twitter. Jangan bilang perintis kalau backup lu kenceng. Saying stuff like this when you've had more than enough support since birth. You are in no place to give advice to people still struggling. You'll never get it. You will never truly understand. Gue lebih percaya pesugihan daripada motivasi bisnis ya. Motivasi paling lucu adalah lu dinasihatin sebagai perintis oleh orang yang latar belakang orangnya gitu-gitu. Pasti enggak ini. Meskipun demikian, gue sebenarnya kasihan juga sih. Kasihannya karena gara-gara omongan ini, dia kan jadi abis tuh dirujak sama orang-orang di internet. Yang mana orang-orang di internet nggak tahu dia, mungkin nggak tahu dia YouTuber, nggak tahu dia gimana dan segala macamnya. Tapi kayak gue tuh ketika pertama kali video ini lewat, ini video udah lama banget men, udah seminggu ini. Gue tuh awalnya cuma ngeliat terus kayak, oh masih kecil gitu. Terus gue scroll udah gitu. Tapi seperti yang kita tahu, di internet kan banyak orang-orang yang nggak suka sama orang kaya. Maksudnya ada beberapa orang yang nggak suka sama orang kaya, tapi ada lebih banyak lagi orang-orang yang nggak suka sama orang kaya, di mana si orang kaya ini nggak napak tanah. Banyak yang ngeliat video ini sebagai cuap-cuap orang kaya nir empati, yang mana itu kayak bensin yang ngebakar amarahnya netizen. Padahal iya, untuk konten kayak gini dulu scroll lu lewatin aja tuh ya udah gitu. Sekarang udah jadi tipikal kayak gitu, gue kayak oh ya udah gitu. Tapi orang-orang di internet masih wah murka. Padahal kalau ngelihatnya chill, padahal kalau nganggep ini cuman opini lain di internet aja, gue yakin semuanya bakal kayak ya udah aja gitu. Karena toh yang ngomong juga anak kecil men. Apalagi anak kecilnya yang tidak ada di posisi seperti yang mungkin sedang lu rasakan sekarang gitu. Masalahnya kalau dari perspektif dia, kemungkinan besar ya circle-nya dia adalah orang-orang yang seperti dia kan. Yang mana omongan dia tentang asik, tentang seru, itu bisa jadi bener. Tapi kan yang bener belum tentu relevan. Dan untuk menjadi tidak relevan, ya akan hadir orang dengan semua amarahnya ini. Gue setuju kalau kalimatnya tidak realistis gitu, apalagi dengan kehidupan dewasa. Ini tuh nggak ubahnya kayak iklan yang kayak jadi orang dewasa menyenangkan, tapi susah dijalanin, yang gitu-gitu loh. Ya ini bagaimana anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan melihat dunia aja.
Cuman ya, kalau misalkan gue punya anak, terus gue tahu kalau anak gue itu ngebikin video dari hasil skrip yang dibikin sama timnya, di mana video yang jadi adalah video tidak napak tanah yang kesannya nir empati ini, yang pertama kali bakal gue omelin, ya timnya. Kayak lu ngebikin omongan gampang banget terus nyuruh anak gue yang ngomong gitu loh, kayak kan jadi anaknya yang kena gitu. Udah tahu orang di internet kayak apa. Beginian dilempar sembarangan ya kena. Pernah denger suara token listrik bunyi nggak, Dek? Pernah nggak makan seharian nggak, Dek? Pada akhirnya ini akan menjadi perang opini yang tiada akhir gitu. Dan ya kita mau berharap dia ngebalesin yang kayak gimana, karena dia masih kecil nih kayak gitu. Gue kayak ada dilema kayak, aduh mana masih kecil lagi, gimana nih. Kalau misalkan udah gede, maksudnya udah cukup tua gitu, udah kayak perkaranya yang kemarin siapa ini Doski ini yang perkara bilang, Loh, waktu gua gak punya uang, gua suka aja datang kalau lebih hotel. Atau kalian cari lounge yang mahal, pesan kopi aja 80.000. gitu kan. Wah, kenapa waktu itu kasus ini lebih ramai dan lebih parah daripada si bocah ini? Karena kalau kasusnya gini, stres, kesel. Pas gua nggak ada duit, gue ke lobby hotel bintang 5 beli kopi 80.000. Kalau gua nggak ada duit, ya gua nggak ada duit. Gimana sih? Lo paham gak sih konsep nggak punya duit tuh? Konsep nggak punya duit, lu cari kemana aja? Ya nggak ada. Itu dia beli kopi 80.000. Ya ini baru kayak pengen congor mulu lele. Atau ini kayak sering denger di radio, itu lucu banget. Nama acaranya Titik Nol, motivasi dari pengusaha-pengusaha yang mulai dari nol. Sering banget ada kalimat, keluarga saya dulu sangat miskin mas, sampai untuk makan besok aja kita bingung. Lalu kami sekeluarga memutuskan mengadu nasib berangkat ke Amerika. Ke Amerika sekeluarga. Nolnya tuh di mana? Kasusnya mungkin kalau perbandingan mungkin kayak gini, kayak perintis dari nol. Nolnya mereka tuh di 8, men. Nol beneran tuh di sini. Lu mungkin mulai dari sini, dia di 8. 8 ke 10 deket, 0 ke 10. Wah. Enggak. Gua akan mengajak lu untuk realistis. Gak semua orang bisa kaya. Gap antara dari 0 ke 100 juta buat lu sama buat temen lu mungkin beda. Karena temen lu harus melewati kayak, aduh gue ngebayarin kuliah adik gue dulu, aduh gue mau nyicil rumah dulu, aduh gue mau biayain orang tua umroh atau apa. Beda. Gak semua orang bisa jadi kaya. Dan hadapilah dunia itu. Dunia ini kejam, biasakanlah dirimu dengan itu. Wah, kata-kata dari mana tuh? Dan kayaknya memang kita harus mulai terbiasa untuk melihat sesuatu dan oh ya udah gitu. Karena ada banyak hal di dunia yang cukup dengan dia udahin aja. Meskipun tetap ada ketakutan kayak gini ya, kayak anak dengan pemikiran kayak gini mungkin dianggap keren ya, tapi kelemahannya justru di sifat nir empatinya. Suatu saat bukan gak mungkin dia mikir orang miskin karena males, alih-alih mikir miskin disebabkan oleh struktural. Betul. Tidak semua kemiskinan datang dari malas, men. Maksudnya kakung gua di kampung garap sawah apa segala macam, duit ya ada, tapi ya udah secukupnya aja. Apakah karena malas? Ya kagak. Masa orang malas pergi ke sawah tengah hari bolong macul? Kayaknya salah satu pemikiran paling dasar kenapa ini jadi perdebatan adalah karena dia bilang struggle-nya itu asik. Padahal ada banyak orang yang struggle-nya itu adalah gambling. Dia nggak tahu akan sukses atau enggak. Yang penting terjun dulu. Tapi kebanyakan gagal. Nggak semua bisa sukses. Kalau semua bisa sukses itu udah jadi negara maju, men. Pusing gue ngeliatin perkara ini. Karena kayak ada dilema pengen ikut cocot juga, kayak ya lu mah enak gitu. Main banding-bandingan gitu. Ah lu mah masih mending. Ah lu mah enak gitu. Tapi kayak di satu sisi pengen dia udahin aja gitu. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Bapaknya bisnisnya begini banyak, bro. Ya udahlah. Oke, kita akan bahas tentang perkara ini. Game yang
Game yang dari kemarin jadi omongan banget karena apa? Karena kocak sekali. Kita akan mulai ke latar belakangnya dulu. Jadi, lu tahu Upin Ipin kan? IP yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya, yang sudah menemani mungkin masa kecil lu, mungkin masa kecil adik-adik lu, mungkin lu bahkan sampai tahu kayak, oh episode ini udah berulang, oh episode ini udah ulang lagi, oh gurunya udah ganti, oh ini grafiknya berubah dan lain sebagainya. Saking lamanya. Terus mungkin karena gue nggak tahu, mungkin karena permintaan pasar, mungkin pengen pelebaran konten, pelebaran jalan, mereka akhirnya mutusin buat ngebikin game. Game berjudul Upin dan Ipin Universe akhirnya dirilis tanggal 17 Juli 2025 di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, serta Nintendo Switch. Dikembangkan oleh sebuah developer yang namanya adalah Streamline Studios. Base-nya tuh ada di beberapa tempat, ada di Amerika, ada di Malaysia, ada di Jepang, Kolombia, Europe, banyak lah. Intinya Streamline Studios ini kerjasama bareng Les Copaco dengan biaya investasi 15 juta ringgit, 57 miliar 971 juta 100 ribu. Ketika gamenya pertama kali rilis, orang marah. Langsung marah karena apa? Karena kok harganya 654.452 rupiah. Ini adalah harga yang tidak make sense. Apalagi ketika kita bandingkan dengan game-game lain di luar sana. Tentu saja dong, tentu saja lah. Kalau lu tambah 40, ya tambah gocap dah, lu udah bisa ngedapetin Black Myth Wukong. Sebuah game, aduh, mahakarya, bagus sekali game ini bro. Gue namatin game ini 3 kali dengan semua keseruan yang ada, dengan konten yang luar biasa banyak, luar biasa seru. Harganya cuma selisih gocap sama Upin Ipin Universe. Oke, mungkin Black Myth Wukong akan keterlaluan kalau kita bandingin. Jadi kita bandingin sama yang lain. IP dari dunia animasi juga, SpongeBob SquarePants. Ini yang Battle for Bikini Bottom itu harganya 253.389. Yang notabene-nya lebih terkenal. Maksudnya SpongeBob udah ada bahasa Arab, yang mana ketika gua ngeliat, gua shock banget. Sebegitu luas IP-nya dan harga gamenya hanya sekian. Gamenya bagus. Kita bandingin sama ini, tetap lebih malu Upin Ipin. Kalau kita ngambil bundle dengan total 4 item, harga yang harus dibayarkan adalah 620.000. Angka ini bahkan masih lebih murah daripada Upin Ipin. Menurut lo aja IP-nya lebih luas mana? Ini sorry nih, bukannya mau menjatuhkan atau gimana ya, tapi maksudnya kalau kita bicara IP kan kurang gede apa SpongeBob? Sebuah harga yang rasanya tidak make sense, apalagi ketika momen sesat Upin dan Ipin 650.000. Lucu banget. Apalagi banyak bug yang keluar. Bug compilation. Ada yang bikin bug compilation. Coba 22 menit isinya bug doang. Kenapa? Serem banget. Lah, creepy banget sih. dan banyak bug-bug lainnya yang sekiranya ditemuin sama orang lah. Creepy banget. Perasaan ini game senang-senang, bukan game horor. Ini kenapa Mail? Berduaan sama mbak-mbak di bawah pohon. Laporin Mimi ya, laporin Mimi. Apakah ini in game apa fan service atau apa? Oh, serem banget. Mata kakak kita. Anomali, bro. Oh, jalan di air. Mana sih? Kayaknya gue inget ada satu yang kayak Todalang tiba-tiba muncul entah dari mana dah. Lucu banget itu. Dan itu maksudnya, men, suwerem loh ini, men. Lu lihat mata karakternya. Ini mata-mata kayak, lu tau gak sih anime-anime ketika mereka diambil alih oleh sosok tertentu, tau gak? Nah, ini begini nih.
Nih, mata-mata kosong begini. Kayak film Another waktu kesurupan atau aduh, gua nggak bisa ngasih tahu detail. Gitu. Lo kalau sering nonton anime lo paham lah. Mata kosong, tatapan hampa begini kayak ya Allah. Apalagi setelah banyak yang review, setelah banyak yang mainin, game ini tuh lebih terkesan seperti game mobile atau game-game free to play yang nggak seharusnya dihargain segitu. Orang malah mikirnya gratis. Bukan sesuatu yang ketika lu bayar worth it gitu. Banyak orang yang bilang nggak worth it, banyak bilang yang membosankan karena itu aja, kayak dalam beberapa jam udah selesai dan segala macamnya. Meskipun ya harusnya gua kalau mau ngomong kayak gini gua harus beli sih, tapi ngelihat review orang-orang kayaknya cukup dah, kayaknya skip. Soalnya kalau lu lihat berapa orang yang main, all time high-nya 24-hour peak itu 23. All time peak maksudnya secara simultan orang main bareng-bareng paling banyak itu 141 orang, dan itu 10 hari yang lalu di 17 Juli di hari perilisannya ya. 141. Kalau dalam 24 jam ini ada 27. Sekarang yang main 3. Sekarang jam 7 pagi sih. Kalau kita bandingkan sama Black Myth, jangan sama Wukong dong dibandingin, enggak masuk. Wukong 2 juta peaknya. Itu 141. Jangan Wukong. SpongeBob dari IP animasi juga 15.000 all time peaknya 5 tahun yang lalu. Atau kita mau lebih ekstrim lagi, Concord 11 bulan yang lalu gamenya udah nggak ada, peaknya tuh ada di 697. Tidak direkomendasikan, terlalu overpriced untuk game yang kualitasnya masih sangat di bawah akan harganya. Ini bukan hanya soal bug, tapi secara konten yang ada dalam gamenya itu juga termasuk minim. Questnya hanya bolak-balik melakukan hal yang sama, tapi diselipi cutscene sepersekian, yang gak worth it dengan proses menyelesaikan quest itu yang panjang sekali dan membosankan. Bug. Gamenya sebenarnya oke, tapi ini game membutuhin spesifikasi yang bagus untuk menikmatinya. Minimal punya RTX 4000 series. Oh iya? Nggak ramah untuk yang punya laptop PC atau laptop kentang. Ya, ternyata. Banyak amat. What am I supposed to do in this game? Uncle Mutu is spawning everywhere. And no one goes to school. Uncle Mutu muncul di mana-mana dan gak ada yang sekolah. Intinya, gamenya tuh kerasa kayak belum selesai. Gak ada quest utama. Rasanya cuman kayak mainin side quest doang. Harganya gak masuk akal ya. Game Melayu harga Yahudi. Nah ini yang paling sering diomongin sama orang nih. Yahudi, ya Allah. Masih banyak game lain yang bisa lu beli dengan harga yang lebih murah. It Takes Two, Split Fiction. It Takes Two bagus banget men, harus gue akuin. Gue main sama istri gue, happy banget gue mainnya. Setelah main, merasa bangga gitu bisa menyelesaikan itu. Sampai akhirnya ada di satu titik di mana keluar kalimat seperti ini. Saya membeli ini hanya untuk berkata, hey, bayar pekerja Anda. Harga elit, gaji karyawan sulit. Ya. Kenapa dibawa ke sana? Karena memang ada isu yang keluar, di mana isu itu menyangkut pesangon karyawan yang bermasalah menjelang Upin Ipin Universe dirilis. Omongannya tuh ada di mana-mana sebenarnya, ada di Reddit, ada di Twitter. Yang paling dilihat banget di Twitter ya. Tahukah kamu kalau Upin Ipin Universe dibuat oleh Streamline Studios? Benar, ini merujuk pada fakta bahwa studio tersebut belum membayar gaji staf mereka selama hampir setahun dan melakukan PHK. Jika Anda staf yang terdampak, sampaikan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran. Studio seperti ini seharusnya malu dengan pekerjaan yang tidak dibayar. Memutus hubungan kerja atau PHK karyawan di hari yang sama. Sementara itu, Juni 2024, seorang desainer game senior menyuarakan tuntutannya di media sosial di LinkedIn perihal pemecatan tanpa prosedur dan pembayaran yang terlambat. Pembayaran itu seinget gue 60 hari. Iya 60 hari. Jadi kayak di PHK nih, tapi pembayarannya terlambat. Dia cerita kayak
Tiba-tiba dipanggil ke rapat virtual, mungkin pakai Zoom atau apa, di akhir Februari dan langsung di PHK. Terus banyak karyawan lain yang juga membenarkan. Ada satu orang yang bahkan mengaku menyaksikan 60 lebih karyawan diusir dalam 1 jam tanpa pesangon, di mana butuh berbulan-bulan bahkan tahunan untuk mendapatkan kompensasi. Mereka diperlakukan seperti angka, bukan manusia. Suwerem, rek. Dia mengungkapkan ia hanya menerima separuh dari total kompensasi yang dijanjikan dalam 60 hari. 60 hari. Sampai saat ini, sampai kini, which is sampai 9 Juli, kabar terakhirnya, pesangonnya belum dibayarin juga. Ya. Bikin game elit, gaji karyawan sulit. Nah, Streamline Studios dituding abaikan gaji karyawan, cicilan gaji tapi nggak jelas kapan dibayar, bayaran tergantung proyek gratisan. Loh, bukan hanya dipaksa kerja di proyek berbeda, tapi kami juga diancam kalau nggak selesai nggak dibayar. Lah, kerja Rodi ini mah. Tidak menanggapi tapi membungkam kritik. Hingga laporan ini terbit, Streamline Studio belum memberikan komentar resmi. Dalam kasus laporan tahun lalu pun mereka memilih bungkam. Bahkan sejumlah pengguna yang membicarakan isu ini di Steam Forum untuk Upin Ipin dilaporkan telah diblokir. Oh iya? Damn. Gue penasaran ada berapa orang yang ngebeli game itu ya? Ada berapa banyak orang yang sekiranya udah punya? Estimasi sih 1.800 sampai 2.000 orang yang udah ngebeli game ini. Tapi kok dengan estimasi 1.000 atau 2.000 ini all time peaks-nya cuma 141 ya? Ya. Udah mah gitu, yang makin memperburuk situasi adalah tentang mereka yang sepertinya tidak begitu baik terhadap streamer. Sekarang gini aja bro, menurut lu di dunia gaming sekarang, apa cara terbaik untuk mempromosikan sebuah game? Mungkin lu bisa ke GOTY Game of the Year untuk lu ngelihat game-game seperti apa yang akan dipromosikan, game-game baru apa yang akan keluar. Apa sih, kan ada acara-acaranya gitu luar negeri. Ya gitulah, lu mungkin bisa masukin ke acara-acara itu, atau yang paling gampangnya ya lu minta tolong streamer untuk lu review gamenya. Tapi koyo ketika streamer nge-review gamenya malah kena copyright. Ada banyak sekali streamer, dan yang paling besar mungkin di Indonesia adalah Winda Basudara, kena kasus copyright. Bang, nasib game Upin Ipin gimana tuh guys? Gue boleh jujur ya teman-teman ya, gue nggak tahu guys what happened with them guys. Jadi gue kan kena copyright nih guys video gue nih, kita OOT dikit ya. Gue nggak tahu what happened with them teman-teman. 3,6 juta view, dan ini kena copyright guys. 3,6 juta game mal ya, benar tuh Levitan. Ini kena copyright guys. Udah dispute juga ya. Gue dispute tuh ya, nih ada 4 copyright. Dispute gue intinya gue sampaikan bahwa ya kita streamer, kita beli, kita try to promote the game juga. Dan ini kan lagu-lagunya lagu-lagu banyak yang di ini ya, lagu-lagu yang bukan asli dari kartunnya. Jadi ini nggak ada AdSense-nya guys. Ya bukan masalah AdSense-nya sih teman-teman ya, bukan masalah AdSense-nya. Gila, bahkan mereka streamernya nggak disupport guys. Maksudnya mereka mau sebutuh uang gitu kah apa gimana gitu, gitu guys. Kayak sebutuh uang itu kah dari AdSense yang nggak seberapa, ya 3 juta view banyak. AdSense-nya banyak. Mereka streamer aja yang berusaha promosiin game mereka aja nggak disupport gitu. Itu sih yang agak gue nggak ngerti ya. Nah copyright semua kan streamer, iya jelas. Udah mah streaming kena copyright, videonya kemudian dijadikan sarana promosinya. Game one the most of enthusiast game in the world akhirnya rilis juga, let's go. Jadi dibikin short gitu men untuk ngepromosiin si gamenya, pakai video dari streaming yang mereka kenakan copyright. Kan gak make sense. Ada orang makan makanan lu, tapi orang itu lu selengkat, tapi lu tetap nampilin ke internet dia makan makanan lu. Klip dari live stream Winda justru digunakan oleh Kopako, pembuat Upin dan Ipin, untuk materi promosi mereka. Ya. Saat ini Winda sudah mengajukan banding. Kasus ini kembali menyoroti peliknya hak penggunaan konten. Bla bla. Oke dah. Setelah itu keluar klarifikasi. Oke, ada 2 versi klarifikasi.
Lu mau yang bahasa Inggris apa bahasa Melayu, Ben? Bahasa Inggris aja lah ya. We've been working hard to present Upin dan Ipin Universe to the world, and we're glad that it's finally here. Ini udah seminggu semenjak launching dan pengen ngasih tahu update tentang beberapa hal, khususnya kenapa mereka diem, ngasih feedback apa segala macem. Oke. Untuk perkara harga, menurut mereka udah ngeluarin tremendous, kayak waktu yang luar biasa besar, effort yang luar biasa besar untuk ngasih experience yang sesuai sama ekspektasinya fans Upin Ipin di dunia. Jadi mereka yakin kalau harga 654.000 ini sudah mencerminkan kualitas dan value dari game tersebut. We believe the current price reflects the quality and value of the game. Gokil. Quality, mantap. Quality. Well, secara environment emang bagus sih. Dan ya. Oh, dan dia juga ada bilang kalau bakal ada update ke depannya untuk memperluas universe Upin Ipin di game tersebut. Tapi karena developmentnya butuh waktu, minta buat orang-orang nunggu sembari mereka ngebangun dunia di Upin Ipin Universe itu supaya lebih luas. Nah terus untuk kasus streamer, mereka sadar nih kalau banyak streamer yang kena demonetize karena copyright flags. Mereka lagi nyari solusinya. Kayak contohnya mau dibikin streamer mode. Jadi ada beberapa game tuh yang emang ada streamer mode-nya supaya apapun aset di dalam game itu yang sekiranya copyright, kayak lagu, mungkin ada video, mungkin ada cutscene, itu akan dihilangkan. Jadi ada streamer mode-nya. Cuman mereka bilang walaupun mau ada streamer mode, mereka masih butuh waktu buat ngebikin. Terus mereka juga ngingetin kalau musik dari gamenya itu ada copyrightnya dan mungkin kena automatic flag dari streaming platform tersebut, kayak kita katakanlah YouTube. Jadi gini, gue akan ngajarin lu tentang YouTube 1.0 tentang copyright. Di YouTube, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan musik atau video atau apapun itu yang copyrightnya itu milik orang lain. YouTube itu punya bot, namanya Content ID. YouTube Content ID ini itu bekerja dengan cara mereka akan mencocokkan antara satu video dan video lain, satu musik dan musik lain. Siapapun yang udah memiliki copyright akan musik itu pertama kali, ketika selanjutnya ada orang yang memainkan musik itu atau memainkan video itu dan nggak izin atau nggak masuk whitelist, akan kedetek, lalu secara otomatis akan kena copyright flag. Contoh, gue bikin lagu, terus lo masukin lagu itu ke video lu, secara otomatis karena ada botnya, entah sekarang menggunakan AI atau apa, video lu akan kedetek copyright. Dan itu alasannya mereka nggak tahu karena ini otomatis. Untuk menghindari ini, kami rekomendasikan untuk mematikan musik ketika streaming. Ada dua hal yang harus digarisbawahi. Kalaupun mereka yakin ini otomatis dari sistem, which is sistem YouTube, kenapa ketika mengajukan banding ditolak? Loh, mereka bilang ini otomatis loh. Ini logika ya. Mereka bilang ini otomatis dari si YouTube-nya. Seolah-olah mereka tidak bisa ngapa-ngapain tentang itu kan. Tapi kok ketika mereka dispute itu ngajuin banding, ditolak. Ya harusnya kalau nggak sengaja dan otomatis, ya ininya jangan ditolak dong, diterima. Kenapa ditolak? Ada 4 yang ditolak. Kok bisa? Secara logika masuk nggak? Kan ini seolah-olah seperti mereka sengaja. Makin hancur lah itu. Rekomendasinya adalah matiin musik waktu lagi mainin gamenya. Loh, katanya musik itu adalah salah satu hal terpenting dalam game. Banyak orang yang ngebikin review di Steam ini kasih tahu kalau lagunya itu ngebikin mereka merasa nostalgic atau kayak ngerasa kayak wah, happy banget nih inget sama lagu-lagu Upin Ipin kayak apa? Aneh banget. Untuk perkara bug, mereka udah ngefix bug tersebut. Ya, nggak ada yang gitu penting ya, oke lah. Sebenarnya gitu doang. Ada yang komen,
Pertama, lu nggak segede Square Enix, so know your place. Harga lu nggak masuk akal. Kedua, lu ngambil duit dari streamer, paling enggak minta maaf ke secara langsung. Lu udah pada gede bukan bocah. Tiga, bayar programmer sama staff elu. Kami tahu apa yang lu lakuin. Nah, iya juga ya. Kenapa di sini nggak ada permintaan maaf ya? Ada permintaan maaf gak sih? Sorry gitu nggak ada sorry. We're aware that some streamers have been demonetized and we're working on the solution. Bla 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 bla. Asing nggak ada minta maaf ya? Gokil. 3 juta views itu lumayan loh men. AdSense men. Mau bukan lumayan lagi, nggak masuk akal itu. ada satu reply yang kayak sederhana tapi nusuk gitu. Ini si najis, mata duitan gituan krep. Ini si najis. Tuh sesuatu dibilang kayak ini si najis. Wah, habis banget. Ini dari Upin Ipin Official ya. Tim game termasuk Mimin belum tidur dari launch date. Patch bug sedang update. Harap dapat terus dukungan semua. Harga itu standar dan tidak terlalu mahal. Kalau mau beli game lain juga nggak apa-apa kalau rasa lebih worth it. Tapi game Upin dan Ipin ini hanya satu ini saja. Elemen Kampung Durian Runtuh, elemen Nusantara nggak ada di game lain. Coming soon akan ada patch bahasa Indonesia. Jadi harap sangat terus support dan stop komen negatif. Ya, elemen Kampung Durian Runtuh mungkin spesifik ya. Tapi kalau elemen Nusantara, lo kurang banyak apa gamenya? Kita ke game Indonesia deh. Coral Island. Nusantara gak sih boy? Idi boy. Laut boy. Nusantara kan luas ya. Iya emang. Tapi Nusantara boy. 250.000 boy. Pesan moralnya banyak sekali. Tidak terlalu mahal sih. Tidak terlalu mahal tuh. Ya tapi katanya dia udah ngechat Windanya langsung. Terus kayak ya oke lah. Ya begitulah. Tapi kan masalah nggak satu itu doang kan. Banyak. Orang bilang game yang mahal sangat ini ditunjukkan untuk anak-anak. Anak-anak Yahudi kah yang dimaksud tuh? Ada foto ini, ya Allah. USA, Israel. Ya lucu banget, ya ampun. Ya ampun. Dia beli game, dia promo, tapi Upin Ipin klaim duit monetize pula. Ya. Indonesia sama Malaysia lagi bersatu bro. Manfaatkan momen ini. Kapan lagi lu berkawan? Masalah itu kalau mau ditarik di stretch tuh panjang banget men sebenarnya. Dari kapan tahu? Ini aja tuh, ini dari 2 tahun lalu. Masalahnya ketarik sampai sekarang. Perkara kasus kantor Les Kopakunya sendiri yang ngeluarin omongan-omongan yang tidak baik. Maksudnya mereka adalah sebuah, apa nyebutnya, PH atau apa, yang besar sekali. Tapi kok ngeluarin podcast kayak gini. Jadi kayak ada podcast gitu. Nyeritain tentang drama di lokasi penggambaran. Yang jatuhnya lebih terdengar kayak senior-senior ngomongin junior dengan kelakuan-kelakuan toksiknya. Kok bisa? So how bad is it at Les Kopaku? Toxic management and nepotism seems to be their bread and butter. Idih. Wah, langsung jadi gibah di mana-mana ini. Podcastnya masih ada, lo masih bisa tonton. Dislike-nya 4,2 ribu. 2 tahun lalu ini. Orang murka semua ini. Aku doakan semua 200 orang staff Les Kopak dimurahkan rezeki dan dapat kerja di tempat lain as soon as possible. Semoga ada semua berjaya keluar dari circle company yang toxic ini. Ingat, hidup ini umpama roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Sedih ngelihat geng yang ngasilin animasi budak botak, anak botak yang penuh sopan santun dan menerapkan nilai murni, tapi sebenarnya hati busuk, sangat hipokrit. Semoga staff yang tertindas mendapat rezeki yang luas di tempat lain. Amin. 2 tahun lalu nih doa nih. Masih berlanjut sampai sekarang doanya. Gokil. Gokil. Kemarin gue dapat list dari beberapa kawan ngasih tahu tentang game-game bagus yang harganya di bawah 600 ribu.
ada Elden Ring, ada Clair Obscur, ada Persona 5, ada RDR 2, ada Split Fiction, ada It Takes Two. Wah, terlalu banyak men untuk gue sebutkan. Coral Island, Coral Island mainin bro, seru banget. Black Myth Wukong, gue sampai namatin 3 kali. Wah, kurang menyenangkan apa itu game. Bisa lu mendapatkan yang lain, bisa. Cintailah produk-produk Indonesia bro. Ah ini. Cintailah produk-produk Indonesia. Dan gue rasa itu aja berarti untuk video kali ini. Lu bisa tuliskan opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah tentang apapun yang tadi kita omongin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Lancar, damai, sentosa, amin. Cek gitu. Apa? Tiba-tiba ngedoain, banyakan doa gua. Boleh di like dulu videonya sebelum cabut. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk, wih, bisa punya anak ternyata. Oh iya. Gue baru tahu. Ya, subscribe. Nama gue Andri, sekian dan gampang ya padahal ya. Menjadi perintis itu asik, seru. Ini ada orang merintis game Upin Ipin, gagal di pasaran nih. Apakah seru kak? Deg-degan. Diomongin orang, dimarah-marahin orang. Nah, ternyata nyambung. Tidak selamanya merintis tuh enak. Enak kan jadi pewaris. Ungkang-ungkang kaki dapat duit, tidur nggak perlu. Wah, jam berapa ini? Wah, jam 1 siang. Bodoh amat, saya kan kaya. Bye-bye, thank you.